Kalian semua pasti banyak yang alami kan, mau bikin channel YouTube storytelling atau tutorial, tapi malu pakai suara sendiri. Atau capek nyari aplikasi text to speech yang suaranya tuh natural, tapi ujung-ujungnya disuruh bayar mahal atau kena limit karakter. Kalau pakai aplikasi yang 100% gratisan, suaranya malah kaku banget kayak robot dari tahun 2000-an. Dan pasti nantinya bikin penonton bakal langsung kabur dah. Nah, di video kali ini, aku punya solusi gila yang belum banyak orang tahu nih. Kita nggak akan pakai aplikasi dari pihak ketiga. Sebaliknya, kita akan bikin aplikasi voice over studio kita sendiri. Iya, kamu nggak salah denger kok. Kita akan bikin aplikasinya dari nol. Cukup pakai Gemini AI yang 100% gratis. Suaranya dijamin super natural, ada intonasinya, dan yang paling penting tuh, no limit. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Hari ini kita akan bongkar tuntas workflow rahasia memanfaatkan fitur tersembunyi dari Gemini. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, karena di pertengahan nanti, aku bakal kasih tahu prompt ajaibnya. Plus, gimana cara bikin suara medok bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, langkah pertama, silahkan kalian buka browser di laptop atau HP kalian ya. Lalu, masuk ke web Gemini AI. Di sini ada satu hal penting yang harus kalian perhatikan. Untuk bikin aplikasi keren ini, kalian sama sekali nggak butuh Gemini versi advance atau yang berbayar loh. Cukup pakai yang versi gratisan aja udah sangat mumpuni kok. Kalian bisa lihat di layarku, akunku ini masih versi gratisan. Tandanya masih ada tombol upgrade-nya di sana. Dan sebelum kita mulai ngetik prompt atau perintahnya, ada satu fitur krusial yang wajib kalian aktifkan, yakni coba perhatikan tombol tanda plus di sebelah kiri kolom obrolan ini. Kita klik, lalu pastikan kalian pilih opsi yang kanvas ya. Loh, kenapa kok harus aktifkan kanvas? Karena fitur kanvas ini adalah ruang kerja khusus dari Gemini yang memungkinkan si AI untuk menulis kode, merender, dan langsung menampilkan hasilnya menjadi sebuah tampilan antarmuka UI yang nantinya bisa kita pencet-pencet. Kalau kalian nggak aktifkan kanvas, tentu Gemini-nya cuma bakal ngasih teks kode mentah yang pasti bakal bikin pusing dah. Jadi ingat ya, klik icon plus, lalu aktifkan kanvasnya. Baik, sekarang mari kita masuk ke bagian paling serunya, yakni memberikan prompt atau instruksi. Di sini aku nggak cuma nyuruh si Gemini ini bikin aplikasi suara biasa, tapi coba lihat prompt rahasia yang aku ketik ini. Tuliskan UI dan kodenya untuk membuat aplikasi text to speech. Tambahkan drop down untuk memilih bahasa Indonesia. Buat pilihan karakter suara pria dan wanita. Tambahkan juga pilihan emosi atau vibe seperti ceria, sedih, atau puitis. Beri kolom narasi tanpa batas karakter dan pastikan tombol output audionya bisa diunduh dalam format WAV. Nah, ini dia keunggulan kalau kita bikin aplikasi sendiri, yakni kita memiliki kendali penuh. Dan kalau misal kalian mau tambahin opsi kecepatan baca, tinggal tulis aja di promptnya tadi ya. Sekarang, kita tinggal tekan enter dan biarkan si Gemininya ini bekerja. Nah, coba lihat layar sebelah kanannya ini ya teman-teman. Cuma dalam hitungan detik, si Gemini langsung merakit aplikasinya. Muncul drop down suara, pilihan emosi, kolom teks luas, dan tombol generate. Keren banget kan? Tanpa coding sama sekali, sekarang voice over studio pribadi kita sudah siap beraksi. Aplikasi udah jadi. Sekarang saatnya kita uji coba. Apakah suaranya ini benar-benar senatural itu? Dan aku juga udah nyiapin satu naskah cerita misteri yang cocok banget buat channel YouTube storytelling. Aku copy teksnya, lalu paste ke kolom narasi di aplikasinya ini. Dan di sini, aku mau kasih tips penting buat kalian. Meskipun di prompt ini kita udah minta tanpa batas karakter, tapi sangat disarankan untuk tidak memasukkan teks langsung berpuluh-puluh halaman sekaligus. Kenapa? Karena proses rendering dari AI bisa error jika kepenuhan. Idealnya, masukkan sekitar 1 atau maksimal 2 halaman saja untuk sekali genre ya teman-teman. Hitung-hitung ada sekitar 1500 sampai 2000 karakter lah. Sekarang aku pilih suara pria. Vibe-nya aku save ke sedih dan dramatis. Langsung kita klik tombol hasilkan audio AI. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia hasilnya. Mari kita dengarkan. Malam itu, Joko berjalan sendirian di tengah hujan lebat. Air membasahi jaket tuanya, tapi ia tidak peduli. Langkah kakinya terasa berat, menyusuri jalanan aspal yang gelap dan sunyi. Matanya terus menatap ke arah ujung jalan, berharap menemukan jawaban dari hilangnya warga desa secara misterius. Gila, kalian dengar sendiri kan? Intonasinya, jeda napasnya, kerasa sangat manusiawi. Tinggal klik tombol unduh dan file wave-nya langsung tersimpan di laptop kita. Gratis, tanpa watermark.
Oke teman-teman, kejutan nggak berhenti sampai di situ. Gimana kalau kalian adalah kreator lokal yang sering kali bikin konten pakai bahasa daerah? Tenang, Gemini ini cerdas banget kok. Kita tinggal buka obrolan baru, lalu aktifkan lagi kanvasnya. Lalu kita paste prompt yang sama persis kayak tadi. Bedanya, bagian bahasa Indonesia kita ubah menjadi bahasa Jawa atau Sunda. Nah, setelah aplikasinya jadi, mari kita coba masukkan teks bahasa Jawanya ini. Kita klik proses dan coba dengerin hasilnya. Mendung tampo udan, ati iki kebak rasa kangen. Ngenteni tekane rembulan ing wengi kang sepi. Muga-muga sliramu tansah pinaringan katentreman lan kabagian. Wow, medoknya tuh pas banget, logat Jawanya kerasa natural, nggak campur aduk sama ejaan bakunya. Nah, pertanyaan krusial selanjutnya. Kak, kalau besok aku mau pakai aplikasi ini lagi, masa harus ngetik prompt dari nol? Jawabannya, tentu tidak. Caranya gampang kok. Kalian cukup lihat tombol bagikan atau icon share di atas ini. Klik buat link publik. Setelah linknya muncul, salin dan simpan di notepad atau kirim ke WhatsApp kalian sendiri. Jadi, besok-besok kalau kalian butuh voiceover, tinggal klik aja link itu. Kalian akan langsung diarahkan kembali ke voiceover studio ini. Simple dan elegan banget kan? Nah, itu dia teman-teman workflow rahasianya. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan fitur Canvas di Gemini AI, kita berhasil memecahkan masalah terbesar dari para konten kreator pemula, yakni biaya voiceover yang mahal. Kelebihan cara ini jelas, 100% gratis, nggak ada limit koin berlebihan, dan kustomisasinya sesuai dengan promptnya. Namun, untuk kekurangannya, sistem ini masih 100% bergantung pada koneksi internet kalian ya. Selain itu, terkadang AI bisa juga salah menyebut singkatan atau ejaan asing lainnya. Jadi, kalian tetap harus rajin-rajin melakukan koreksi penulisan atau typo pada naskah sebelum menekan tombol generate-nya. Dan sebagai kreator, kita harus pintar-pintar memanfaatkan AI untuk mempermudah kita dalam bekerja ya teman-teman. Oke, kalau dirasa video ini ngebantu workflow konten kalian, pastikan klik tombol like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kreator lainnya. Tulis di kolom komentar, apalagi keluh kesah kalian saat bikin video. Nanti kita cari solusi AI-nya bareng-bareng. Stay kreatif, dan bye-bye!